Pernahkah kau merenung dalam keheningan? Bertanya-tanya, apakah ada jalan instan yang membawa kita kepada rahmat dan keabadian Allah? Adakah suatu cara yang abadi, yang memungkinkan kita untuk mengenalnya sepenuh hati, tanpa mengubah syahadat yang telah kita ucapkan? InsyaAllah, jawabannya sudah tertanam dalam dirimu. Menjalani itu tidaklah mustahil. Ia bukan soal menumpuk amal atau mengorbankan segalanya. Bahkan bukan pula tentang mengasingkan diri dari kehidupan duniawi. Semua itu hanyalah ilusi yang tidak perlu kita kejar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah, penguasa segala kekuatan, yang tiada daya atau upaya selain miliknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Semoga sholawat senantiasa tercurah atas Nabi kita, Muhammad beserta keluarganya. Pernahkah kau merenung dalam sunyi, mempertanyakan apakah terdapat jalan cepat menuju rahmat dan keabadian dari sisi Allah? Adakah cara yang tidak lekang oleh waktu, yang memungkinkan kita mengenalnya dengan sepenuh hati, tanpa harus menambah atau mengurangi apapun dari syahadat kita? InsyaAllah, jawabannya terletak di dalam dirimu. Jalan itu tidaklah sulit ditempuh. Ia tidak memerlukan amal berlapis, pengorbanan yang melampaui batas, atau bahkan pengasingan dari dunia. Semua itu hanyalah bayangan yang tak perlu kita kejar. Kau sudah dianugerahi segala yang dibutuhkan. Allah telah menanamkannya di dalam sanubari kita, dalam setiap helaan nafas dan detak jantung. Untuk menemukan Allah, tak perlu kau mencari jauh keluar dirimu. Kebenaran ilahi itu sudah ada, tersembunyi di relung hati, menanti untuk diungkap melalui keheningan dan kesadaran batin. Namun untuk benar-benar memahami jalan itu, diperlukan kesiapan yang mendalam. Ini bukan sekadar ilmu yang didapat dari buku atau ceramah, melainkan sebuah transformasi batin yang menyeluruh. Banyak dari kita terjebak dalam pemahaman yang dangkal, tak mampu menembus permukaan, dan terperangkap dalam rutinitas tanpa menyentuh inti spiritual yang sebenarnya. Mungkin kau pernah mendengar tentang zikir nafas. Sebuah praktik yang tidak hanya sekadar pengulangan kata, melainkan juga meresapi setiap helaan nafas, sebagai sarana untuk menyatu dengan kehadiran Allah. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, silakan tulis solawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Sesungguhnya, zikir nafas yang hakiki bukan hanya soal mengucapkan hu saat menarik nafas, atau Allah saat menghembuskan nafas. Jika hanya seperti itu, ia masih terbatas pada suara dan huruf semata. Ismu zat yang belum mencapai kemurniannya. Sebaliknya, zikir nafas yang sejati mengajak kita untuk memperhatikan setiap detil nafas, merasakan aliran kehidupan yang mengalir melalui tubuh, dan jiwa ini adalah seni menyatukan pikiran, perasaan dan roh ke dalam satu harmoni ilahiyah, sehingga seluruh eksistensimu seolah menyatu dengan Sang Pencipta. Aku mengerti, tak sedikit dari kita yang merasa bingung, atau bahkan enggan untuk mempraktikkan hal-hal yang terdengar begitu mendalam. Ini tak jarang. Hanya mendengar saja, hati terasa berat dan pikiran mulai dipenuhi keraguan. Ada pula yang merasakan penolakan
Seolah-olah ketika mendekati kebenaran, ada kekuatan halus yang mencoba menghambat. Inilah ujian bagi jiwa yang ingin benar-benar menyatu dengan cahaya ilahi. Ingatlah, perjalanan menuju pemahaman sejati harus ditempuh dengan kesabaran dan ketulusan hati. Jangan anggap mempelajari ilmu makrifat atau zikir nafas sebagai beban, melainkan sebagai investasi jiwa untuk memperoleh kedamaian abadi. Aku mengajakmu untuk tidak terburu-buru, untuk tidak hanyut mengikuti arus tanpa pemikiran. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan panjang menuju pencerahan. Saat kita menarik nafas, sadarlah bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Perhatikan bagaimana nafas itu mengalir, membawa kehidupan dan kekuatan. Di sanalah letak keajaiban. Di dalam keheningan, di dalam ketenangan yang mendalam, kita mulai merasakan kehadirannya, bukan hanya sebagai suara, melainkan sebagai getaran yang dirasakan oleh seluruh indera batin. Aku tahu di tengah kebisingan dunia ini, mendengarkan suara hati merupakan tantangan tersendiri. Kita sering dikuasai oleh keinginan, emosi dan pikiran yang kacau. Namun hanya dengan menghentikan segala keramaian itu dan membiarkan dirimu larut dalam keheningan, kau akan menemukan jalan yang sejati. Di sanalah, dalam kedalaman keheningan, kau akan menyadari bahwa kau tak lagi terpisah dari Tuhan, tak perlu mencari keajaiban di luar, karena keajaiban terbesar telah ada dalam dirimu. Semua pencapaian duniawi yang pernah kau kejar hanyalah bayangan bila dibandingkan dengan kekuatan yang ada dalam jiwa. Maka jangan pernah meremehkan potensi batinmu. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan menghalangimu untuk semakin dekat dengannya. Bagi sebagian orang, praktik ini mungkin terasa seperti perjalanan yang penuh liku. Terkadang ketika kau mencoba memusatkan pikiran dan meresapi setiap hembusan nafas, perasaan campur aduk antara kebingungan, kecemasan dan keajaiban yang sulit diungkapkan muncul. Itu adalah bagian dari proses. Setiap reaksi batin adalah tanda bahwa kau mulai membuka diri untuk menerima cahaya ilahi. Percayalah, tak ada pengalaman yang sia-sia. Bahkan rasa malas atau enggan yang muncul adalah ujian yang menguatkan imanmu. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Ada yang mendapatkan petunjuk dari ajaran klasik, ada pula yang menemukannya melalui pengalaman langsung. Namun satu hal yang pasti, pengetahuan tentang diri sendiri dan kedekatan dengan Sang Pencipta haruslah berasal dari dalam. Selalu ingat pesan para guru dan mursyid bahwa untuk mengenal Allah, pertama-tama kenalilah dirimu sendiri. Meskipun perjalanan ini tampak sulit di permukaan, sebenarnya ia adalah anugerah. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan ego, untuk menahan keinginan duniawi yang hanya bersifat sementara. Ketika hatimu sudah benar-benar berserah dan pikiranmu fokus padanya, kau akan merasakan kebebasan sejati. Setiap hela nafas bukan lagi sekadar mekanisme hidup, melainkan doa yang hidup, zikir yang tulus tanpa harus diungkapkan dengan kata-kata. Jangan biarkan keraguan menguasaimu. Jangan biarkan suara dunia mengaburkan pandangan batinmu. Jadikan setiap momen mendekatkan diri kepada Allah sebagai investasi jiwa yang paling berharga. Bukan untuk mengumpulkan amal atau mencapai sesuatu yang tampak, melainkan untuk merasakan kebenaran yang hanya dapat dialami oleh hati yang tulus dan bersih. Aku paham bahwa terkadang jalan ini menuntut pengorbanan. Mungkin kau harus melepaskan kebiasaan lama atau mengubah cara pandangmu tentang hidup. Namun percayalah, setiap pengorbanan itu akan terbayar dengan kedamaian abadi. Kau akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari apa yang kau miliki di dunia, melainkan dari kedekatanmu dengan Allah.
Ingat juga belajar ilmu ma'rifat dan zikir nafas. Bukan sekadar mencari kekuatan supranatural, melainkan menemukan keutuhan diri. Ia menggerakkan kita untuk menyelaraskan seluruh energi, pikiran, perasaan, dan rohas ke dalam harmoni ilahiyah. Dengan begitu, setiap tindakan dan setiap nafas menjadi perwujudan kehadirannya dalam hidupmu. Marilah kita melangkah bersama dalam perjalanan penuh harapan ini. Bangunlah kesadaran di setiap detik. Rasakan setiap hembusan nafas sebagai bukti kehadiran ilahi. Dan biarkan dirimu terhanyut dalam keindahan kesunyian yang menyejukkan jiwa. Setiap langkah kecil, meskipun tampak sederhana, akan membawa kita lebih dekat kepada Allah, Sang Pemilik segala keagungan. Semoga setiap usaha dan latihan yang kita lakukan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita diberi kekuatan untuk menahan godaan dunia, serta kemudahan untuk menyerap setiap kebenaran. Ingatlah, perjalanan spiritual ini adalah tentang menyatu, tidak hanya dengan diri sendiri, tetapi dengan seluruh alam semesta yang diciptakannya. Setiap detik adalah kesempatan untuk menemukan kembali jati diri dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga cahaya ilahi senantiasa menyinari setiap langkah kita. Akhir kata, marilah kita berdoa agar setiap langkah kita selalu diterangi cahaya ilahi. Setiap nafas menjadi doa yang tulus, dan hati kita senantiasa terbuka untuk menerima kasih dan petunjuk darinya. Semoga ilmu makrifat yang telah kita pelajari menjadi penuntun yang sejati, sehingga hidup kita tidak terjerat dalam kesia-siaan duniawi, melainkan terus melangkah menuju kebenaran yang abadi. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika pesan ini menyentuh hatimu dan memberikan manfaat, kami juga mengundangmu untuk berbagi pengalaman dan pemikiran melalui komentar. Ceritakan bagaimana ilmu makrifat telah mengubah hidupmu. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga setiap jiwa yang mencari kedamaian dan kebenaran selalu menemukan jalan yang benar menujunya. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Tilawah Semesta ini, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.